Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Besarul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih mudahkan kita di dalam mengisi umur dan waktu dengan aktivitas-aktivitas yang insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya mari kita perbanyak untuk senantiasa bersolawat kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat ini juga sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kunna fi jahiliyah wasar faja'anallah bihadal khair. Kami dulu jahiliyah, lalu Allah, jahiliyah itu buruk, lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Begitulah kata Hudzaifah ibnu Zaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah itu jahiliyah itu buruk, jahiliyah itu jelek, lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita angkat malam hari ini jahiliyah yang diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, seorang ulama Timur Tengah yang baru tenar akhir-akhir ini. An-nadinuhum mabniyun ala usul a'dhamuhat taklid. Prinsip beragamanya orang-orang jahiliyah itu didasarkan kebanyakan itu
dengan taklid, ya, didasarkan pada taklid. Apa yang dimaksudkan taklid di sini? Apa yang dimaksud dengan taklid di dalam ayat ini? Langsung saja kita bacakan surat Yuhruf ayat 23. Mohon yang bisa membantu untuk bisa membantu membacakan artinya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Zuhruf ayat 23. Ada yang sudah ketemu, Pak? Tolong dibacakan, Om. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang lewat di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami mengakui suatu agama dan sesungguhnya kami sengaja mengikut dan mereka. Mireng, Pak? Mireng nggih? Jahiliyah niki, Pak. Kata Allah dalam surat Yuhruf ayat 23. Ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah nabi ataupun rasul, maka penggede-penggede kaum itu akan mengatakan, kene ki wis duwe kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang telah didapatkan dari moyang-moyang mereka. Lalu para tokoh-tokoh yang berpengaruh itu mengatakan, lah kami ini mengikut moyang-moyang kami dulu. Ya, niku jahiliyah, Pak, niku. Nggih, itu jahiliyah. Kinten-kinten sakniki tesih napa mboten? Tesih, Pak. Tesih. Sinten sing uri-uri? Sinten sing nguri-uri? Sing nguri-nguri niku sing golek turan. Kenapa saya berani ngomong ngoten? Karena saya mensurvei, Pak. Saya senangnya survei. Coba kita cek. Kok ini diuri-uri, kok ini diuri-uri, kok ini diuri-uri. Ya, ujung-ujungnya hanya urusan-urusan duniawi. Apakah itu pengaruh politis ataukah urusan-urusan yang terkait dengan materi atau duniawi? Ya. Sebenarnya kalau mereka jujur, ya, pola orang-orang terdahulu itu lebih menyusahkan orang-orang masa kini. Ya. Lain jika itu dengan Islam. Islam itu agama mudah, agama yang tidak susah. Cobi menawi panjenengan gadah putra, apa yang harus dilakukan ketika kita punya anak? Akikoh niku napa, Pak? Beleh. Napa nggih beleh? Lah nek ra ndidit ya.
al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tutbahu fi yaumi sab'ihi wa yuhla'u ra'sahu wa yusamma. Akikah niku niki Pak, nggih, disembelihkan laki-laki 2, perempuan 1, digundul rambutnya, diberi nama. Kinten-kinten nek nomor setunggal mboten saged, ling kalih saged mboten. Kita sering dibuat bingung yang pertama Pak. Dadi nek rung dibelehke berarti isih utang. Mulane umur 70 tahun diakekoi. Marga dhisik durung. Lho ngerti kula akekah niku telu niki, tutbahu fi yaumi sabihi wa yuhla'u ra'sahu wa yusamma. Dibelehke, digundul, diberi nama. Kalau yang ini tidak bisa, yang 2 masih bisa dilakukan. Hari ke-14 kok belum punya uang, ya hari ke-21. Hari ke-21 kok ya orang di duit, hari ke-28. Hari 28 kok ya dedet ke 35. Hari ke-35 kok ya randedet. Niku jenenge kere Pak, ora sah mengada-ada. Gempon berarti memang tidak ada. Tapi kan 2 sudah dilakukan. Dipotong rambutnya, diberi nama yang baik. Kalau nanti ada uang disembelihkan kambing. Kalau betul-betul tidak ada ya udah selesai. Walimatul urs nggih ngoten sami. Nggih. Nek bisa yo emas 2 gram. Ning nek kepeksa ra iso niku yo paku ditekuk mawon ra apa-apa. Sing penting sing wedok purun. Loh, sesederhana itu agama Islam. Ning nek duwe jenengan ajeng rame-rame 3 hari 3 malam boleh. Yang penting tidak menyalahi syariat. Jadi Islam semudah ini. Coba nek jenengan mengikuti Mbah Buyut, nggih, niku nek jenenge ra oleh ya ra oleh, Pak. Nggih. Ra oleh nggih ra oleh. Gua kembar mayang niku ten pundi? Ten pundi, Pak? Temperapatan, bonong geladak. Karena mereka kayak ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, yang seperti ini bisa diuri-uri dalam Islam ketika tidak menyalahi aturan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki pola pikir, pola ibadahnya kaum jahiliyah. Yang salah dibuang, yang tidak menyalahi dilestarikan. Contoh, niki kebetulan saya arisan di Semarang. Arisan keluarga niku anggar ngisi mesti kula sendikan ngisi. Alhamdulillah saya mendahului, lalu saya bilang ini yang ngisi nanti Mas Nasir, anak saya nomor 2 Pak, sekolahnya di Yaman. Karena tidak ada, dia akhirnya hanya cerita, tapi nggih jenenge cah sekolah niku nggih luwih mending timbang bapak. Nggih, ngomongnya sak kecap rong kecap tapi ada bobotnya. Napa menika?
dia bercerita bahwa budaya orang Arab itu salah satunya yang sampai sekarang masih dilakukan itu kongko ngobrol. Nek nongkrong mboten Pak, nongkrong ten pinggir dalan mboten. Jadi mereka datang ke rumah konco ngoten mawon, kemudian mereka juga ngobrol kongko-kongko ngoten. Lah itu sampai hari ini dilestarikan dalam Islam. Apakah itu silaturahmi ataupun ziarah? Ya, itu dilestarikan. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Saling memberi dilestarikan, boleh. Lah yang menyalahi aturan Allah maupun aturan Rasulullah itu yang dibuang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa adat istiadat yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digalakkan oleh mutrafun, oleh orang-orang yang hidupnya mewah atau oleh orang-orang yang berpengaruh di satu tempat. Nah, biasanya begitu. Kalau masyarakat yang awam-awam biasanya semampunya saja. Nah, tapi orang-orang yang punya pengaruh itu biasanya mereka yang bengok-bengok. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak kasus napa niku? Tirakatan nggih, Pak. Nggih ta? Tirakatan niku ngerti kula zaman kula SMA dereng enten. Tapi sekarang sudah menjadi budaya yang kita enek sing ramelu nggih. Pripun? Saru nggih, Pak. Nggih mboten? Sing ramelu nggih saru. Nah, pertanyaannya tirakatan niku napa, Pak? Napa? Melek-melek. Berarti kan perlu diambil kesimpulan, nek panjenengan ngendika tirakatan niku melek-melek, nggih. Berarti apa hukum melek-melek? Ngaten to nggih, Pak? Napa hukum melek-melek? Napa, Pak? Mubah. Nggih, hukum melek-melek mubah. Melek-melek no tengah perapatan hukumnya napa? Mubah. Berarti tirakatan boleh mboten? Boleh. Wong melek-melek apa? Enten sing damel definisi lain apa tirakatan niku? Ini pentingnya kita tahu nggih. Pun kula buka. Salah satunya gini, wow, melek-melek di malam 17 Agustus niku jenenge tirakatan. Nah memang melek-melek boleh, ndak apa-apa. Lah terus nek ngen kula, Pak, niku enten tampae. Nggih. Terus diwenehi jajan pasar, endoke 45, ingkunge 17. Nah, niku mesti wong liyeng niku. Nggih. Niku mesti orang mengada-ada. Ya, mengada-ada. Anehnya ketika di voting sa RT, nggih, ini apike pripun? Akhirnya sepakat nggih pun timbang rame aklamasi. Ya, pilihan warga nopo semua pun boten sah tirakatan. Kita makan-makan di perempatan tanggal 16 malam 17, nek perlu belah wedhus. Ya, nek perlu belah wedhus, ente saya nyanggupi, Pak. Nggih. Akhirnya disepakati betul dereng kloso ten perempatan. Niku sing didit niku yo ngenekke dhewe, Pak.
Nggih, ngenekke dhewe. Basan sakniki pun mati niku nggih pun ra ngenek ora ngenekke. Nah, inilah gambaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat sering terjadi ngoten-ngoten iku. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Allah juga memberikan informasi kepada kita bahwa ketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diutusnya para utusan Allah di satu negeri, di satu kaum, niku mesti orang-orang yang bermewah-mewah di negeri itu, mereka selalu mengatakan kami itu sudah punya warisan tradisi dari nenek moyang kami, dan terhadap tradisi nenek moyang kami maka kami akan nguri-uri, kami akan mengikuti. Nah, Bapak-Ibu sekalian, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir, walaupun setan itu, maksudnya setan itu tokoh-tokoh yang mutrafun tadi, mengajak kalian kepada azab Allah yang menyala-nyala. Nanti di ayat yang lain, inna bima ursiltum bihi kafiru, saya dengan yang kamu bawa tidak percaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala hal-hal seperti ini perlu jadi pelajaran. Nggih. Apa nek Indonesia niki Pak Soyo, nggih. Saya sudah matur kalau ben wong jelas berkat rahmat Allah yang maha kuasa serta didorong keinginan luhur untuk merdeka ngoten mawon nggih. Ini sudah kalimat islami sekali. Nggih, tapi prakteknya joget ngoten nak. Nggih, bar joget terus padu ngoten nak. Nggih. Nah, ini hal-hal yang kita saksikan bersama-sama. Ya. Apakah kita sudah merdeka? Nah, nampaknya belum. Ya. Belum, Pak. Kita masih dalam kondisi berat. Ya. Yang saya angkat kemarin itu di salah satu kitab, judulnya Umar Al-Mukhtar Saikhul Ahrar Wasyuhada, judul bukunya. Umar Al-Mukhtar mengatakan, innallaha khalaqaka khurran fakun khurran kama khuliqta. Sesungguhnya Allah itu menciptakanmu dalam keadaan merdeka, maka jadilah orang merdeka sebagaimana kamu diciptakan. Wal hurru, kata Umar Al-Mukhtar, pejuang kemerdekaan Libya ketika dijajah oleh Italia. Wal hurru, orang merdeka itu man huwaladzi, yang ngapunten, huwaladzi la yabi'u aklahu wala fikrahu wala mauqifahu wala watonahu lil akharin. Merdeka niku wong sing ra ngedol akale, wong sing ra ngedol pikirane, wong sing ra ngedol tempat di mana dia berpijak, wong sing ra ngedol negarane kepada orang lain. Niku merdeka, Pak. Yeah. Artinya apa? Orang merdeka itu orang yang bertauhid. Orang merdeka itu orang yang hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hanya mau tunduk patuh taat kepada aturan. Orang yang hanya mau tunduk patuh taat kepada hukum. Itu namanya orang merdeka. Ning nek nganggo dolanan hukum, minimal dia dijajah oleh hawa nafsunya, dan sangat mungkin dia dijajah orang lain,
dan sangat mungkin dia jual akalnya, dia jual pikirannya, dia jual tempat di mana dia berpijak, dia jual negaranya. Sangat mungkin begitu. Karena belum merdeka, yang diikuti hawa nafsunya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pangapunten kembali ke yang kita sampaikan di sini. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Luqman ayatnya 21. Mohon dibantu Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anjalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Coba artinya Mas. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka. Ya, ini kalimatnya saat ini nggih. Kowe iki urip nendi? Iki ora Arab lho. Biasane ngoten, Pak. Iki ora Arab. Nggih. Ini Indonesia. Jadi orang jangan fanatik-fanatik. Kalimatnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita runut ke belakang, ya, hidup tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa sampai kepada harapan menjadi manusia-manusia yang hidup aman, tentram, damai. Wong rahasia alam semesta ini di tangan penciptanya. Ketika Allah mengutus utusannya untuk memperbaiki pola pikir mereka yang salah, kok malah orang yang diutus oleh Allah ini yang kemudian menjadi musuhnya orang-orang yang muqtadun ini. Sebenarnya ini satu hal yang aneh. Allah mengutus hambanya sebagai nabi dan rasulnya, itu tanda rahmat Allah kepada manusia. Karena manusia tidak akan bisa mengatur alam semesta ini tanpa bimbingan penciptanya. Nah, karena kesombongan mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu, maka kemudian mereka menganggap lebih tahu daripada sang pencipta, seakan-akan seperti itu. Sehingga ketika utusan Allah ini diutus, maka mereka mengucapkan kalimat-kalimat penentangan, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ya kami akan mengikuti nenek moyang kami. Itulah yang mereka ucapkan. Tolong satu lagi dibantu surat Al-A'raf ayat yang surat Saba ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Coba Mas artinya Mas. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadanya, maka itu untuk kamu.
imbalanku hanyalah dari Allah dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu sekalian, rata-rata Nabi dan Rasul itu dituduh seperti pola pikir mereka. Apa itu? Alah, iki mung wong golek-golek. Ini hanya orang pengen cari pengaruh, hanya orang pengen cari pengikut. Ini hanya ingin menggeser yang lain. Ini hanya, jadi pola pikirnya orang-orang yang bermegah-megahan atau orang-orang yang berpengaruh di satu kaum, ya, itu kemudian disematkan kepada utusan Allah yang sebenarnya mereka sama sekali tidak menginginkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Walaupun sekarang bergeser, Pak. Walaupun sekarang bergeser. Dai-dai sekarang nek wis terkenal, ya ra enak jane nuduh, Pak. Nggih, ra enak jane nuduh. Tapi faktanya kita melihat sendiri, nek wis terkenal niku nggih tarifnya mundak. Nggih. Sehingga bergeser otomatis. Ya. Nabi dan Rasul mengatakan, loh, kami tidak minta imbalan apa-apa dari kalian. Kami hanya menasehati, aitukum. Ya, saya hanya memberi mauidhah akan kesalahan-kesalahan kalian dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak minta balasan upah dari dakwah ini dari kalian, karena kami telah mendapatkan upahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tambah satu lagi di dalam Al-A'raf ayat yang kelima. Ya. Monggo, Pak. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min duni awliya qalilam ma tadakkaru. Ya, monggo Mas, artinya Mas. Al-A'raf ayat 3. Itulah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit tetapi kamu mengambil pelajaran. Ya, ini kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah perintahkan melalui nabinya agar orang-orang yang kebiasaannya mengikuti tradisi-tradisi yang salah, hendaklah dia mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Kok ngoten Bapak sekalian? Tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali mereka diutus di tengah-tengah kaumnya. Jadi kebenaran itu semenjak masa Nabi Adam. Walaupun kadang di tengah jalan terjadi kerusakan. Di masa Nabi Nuh, orang-orang yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala habis mereka seluruhnya ditelan banjir, kecuali yang tinggal berada di dalam kapal. Sehingga Nabi Nuh itu disebut oleh para arkeolog bapak manusia kedua. Bapak manusia kedua, karena keturunan Nabi Adam habis, Pak, kecuali yang tinggal di kapal. Sehingga dari mereka lah keturunan dari Nabi Nuh, inilah keturunan berikutnya.
Ya. Dalam perjalanan ternyata juga terjadi penyimpangan kembali hingga Allah mengutus lagi hingga Nabi Isa Al-Masih. Setelah itu terjadi fatrah yang panjang, tidak ada utusan Allah yang diturunkan di bumi Allah, sehingga terjadi pula kerusakan yang sangat fatal dalam hal pola pikir dan tata cara ibadah. Itu pun disematkan kepada orang-orang soleh yang mereka tidak mengajarkan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka ini, yang itu dilakukan oleh kitabiyun wal ummiyun. Kitabiyun itu kaum yang datang kepada mereka Nabi dan Rasul serta wahyunya. Ummiyun itu bangsa Arab yang mereka tidak kedatangan Nabi dan Rasul. Dari dua kelompok inilah penyimpangan itu terjadi. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dalam ibadah, yang kemudian Allah mengingatkan pada Nabi Muhammad, engkau hasilnya ya podo. Orang-orang yang mutrafun, Abu Jahal, Abu Lahab, sempat juga Abu Sufyan, sempat juga Umar bin Khattab, yang kemudian mereka pada masuk Islam, mereka menjadi penentang-penentang Islam. Ya. Kenapa menentang Islam? Karena kebiasaan mereka diowah-owah oleh Nabi Muhammad. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya melakukan ibadah-ibadah yang ibadah itu tidak dituntunkan oleh Allah, tapi mereka mengatakan itu dari utusan Allah. Karena mereka sematkan kepada Nabi Ibrahim, mereka sematkan kepada Nabi Musa, mereka sematkan kepada Nabi Isa. Allah tidak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga. Yang diajarkan, ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel, ya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi Isa itu mengajarkan tauhid, tapi mereka kemudian menyematkannya kepada Nabi Isa, bahwa ajaran itu dari Nabi Isa. Enggak, Nabi Isa berkata sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi kemudian mereka kalimatnya nanti di kajian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah yang ke-6 kalau tidak salah, ya, yang ke-6 itu mereka mengatakan masami nabi hadza fi abainal awalin. Nanti mereka akan mengatakan kita ra ngono dhisik, ya, simbah-simbah dhisik li ngajari ra ngono kuwi. Jadi Nabi Muhammad akhirnya dikatakan sebagai pendusta, karena mereka mengatakan dulu yang kami terima dari nenek moyang kami tidak seperti itu. Coba Mas, tolong dibantu dibacakan ini di Jahiliyah yang ke-6 kalau tidak salah di dalam kitab ini. Surat Al-Mu'minun ayat 24, monggo coba dibacakan. Sudah. Al-Mu'minun 23.
Monggo. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Sampun. Al-Mu'minun 24. Kelintu ketinggalipun, Pak. Maka katalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini dari nenek moyang kami. Niku nek diwalik ngeten. Kene iki ya wis ngene iki. Ini jangan diwah-wah. Ora samelu kuwi cah fanatik kuwi. Nek bahasa saniki mungkin ngoten, Pak. Lah mengkir semayune kuwi mung pengin golek pengaruh. Nggih. Sehingga kebenaran ini bukan didengarkan, kemudian dicermati, oh iya bener, oh iya apik, oh iya pas, tapi langsung ditentang. Ini tafsirnya kalau tidak salah, Pak. Langsung ditentang oleh mereka karena kesombongan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekali lagi Bapak Ibu sekalian itu dilakukan oleh para mutrafun, dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh di kaumnya, karena sebenarnya mereka sendiri takut hilang pengaruhnya. Nah, niki kula waosaken. Bapak Ibu sekalian, ini tafsirnya nggih. Sebentar. Tadi saya download di tafsir Qurtubi. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih ma hadza illa basarum mithlukum yuridu ayyatafasdala alaikum walau sya'allah la anzala malaikatam ma sami'na bihadza fi abainal awalin yang ngapunten. Maka para pemuka, orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Seandainya Allah berkehendak, tentu Dia akan mengutus malaikat. Belum pernah kami dengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dulu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tafsir yang terkait dengan tafsir Al-Wajiz. Mendengar jawaban Nabi Musa tentang kekuasaan Allah, Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu
yang telah meninggal dunia seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, dan yang lebih dahulu mereka ingkar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang seperti Fir'aun atau kaum mutrafun seperti Qarun, orang kaya-kaya yang bermegah-megahan dalam hidup mereka, kemudian mereka ditokohkan di masyarakat, mereka senantiasa intinya menantang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, ya, oh dhisik ya wis ngono padha, intine ngoten. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka ini saya hanya mengambil kesimpulan. Intinya ketika datang kebenaran pasti akan datang penentang, dan penentang itu biasanya orang yang berpengaruh lalu menuduh pembawa kebenaran itu ingin merebut pengaruh yang sudah mereka miliki, sedangkan orang yang membawa kebenaran itu mereka hanya ingin menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kerusakan umat. Dan ini sunatullah, itu akan terus berulang, Pak. Maka tinggal kita mengambil pelajarannya. Kalau kita Muslim, pengikut kebenaran, pengikut Rasulullah, ya pasti nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menguri-uri budaya-budaya salah. Maka jangan gumun. Di Bali umpamanya, di Bali itu semakin hari semakin orang pengen mencari yang lebih ringan, sementara Islam itu ringan. Islam itu ringan. Orang tua kita mati, bagaimana caranya ngeruqyah? Sudah mudah, ya. Sementara kalau kita pakai budaya-budaya yang tidak masuk akal, terkadang itu penuh dengan beban, penuh dengan beban. Nek mantu Jawa niku penuh beban betul nggak Pak? Nggih. Penuh beban kian. Kita nggih mulai ditinggal. Pak anggere penuh beban niku mulai ditinggal, Pak. Lah niku mungkin sing nesu sing nguri-uri. Nggih. Lah kenapa sing nguri-uri nesu lah mboten ngertos? Engko ndak diarani nuduh apapun nggih. Tapi itulah yang akan terjadi. Kalau walimatul urus dalam Islam sederhana, kata yang kita aturakan kalau wau Pak. Sederhana sekalipun, mboten susah-susah. Nek jenengan iso rame-rame nggih mang 3 dina boleh. Nek mboten iso rame-rame cukup paku ditekuk nggih, mang dadekke mahar boleh kok. Asalkan yang wanita mau. Ya, cukup dengan salaman lalu mengucap qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur, kula tampi nikahipun kanthi mas kawin ingkang sampun kasebat. Itu rampung Pak, sah. Lah mosok ya ora mangan-mangan. Nggih monggo. Silahkan makan-makan. Wong sing gedhen niku jebule nggih ngapusi. Nggih mboten? Ling gedhen niku nggih lapise ya dikurangi dadi nyemli. Sosise nggih cili, nggih segone nggih nyakmit. Ning jenengan nyumbang 20.000 isin. Karena budaya, Pak. Ya, menjadi beban. Dan budaya inilah yang kemudian menjerat kita sendiri. Nek diundang ra nyumbang,
Pripun, Pak? Tawani, Pak. Nggih. Loh kok jadi begitu? Nah inilah sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Nggih. Nek wani niku nggih gedhen ra nampa sumbangan. Nek mboten wantun nggih pun cilik-cilik mawon ngundang kanan kiri, sing penting sah pun. Sehingga dua-duanya menjadi kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa artinya kita dikenali luar biasa? Nikahi gedhen nggih. Ngadeke sawah. Bar niku ra iso ngangsur. Nggih. Naudzubillah min dzalik, tidak begitu Islam menuntut kita. Islam menuntun kesederhanaan, inilah kebenaran yang harus ya, kemudian kita tularkan kepada orang lain dalam rangka ya, mengajak orang lain, bahasa saya ini ya, tidak nguri-uri yang salah tur membebani. Ikuti Islam. Islam itu sederhana, ringan, bahkan jenengan nikahnya anak sing biayai jamaah masjid niku luwih apik apa? Boleh kok, saestu. Iki wong iki kita perlu ditulung, nggih, pun mas jenengan manikahke anak jenengan mengke konsumsine sing nanggung jamaah masjid nek enten sumbangan mangpek. Apik banget niku, Pak. Nggih. Boleh itu kalau mau seperti itu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya, agama orang-orang jahiliyah dulu itu dibangun di atas taklid kepada nenek moyang. Tidak hanya taklid, tapi ini kita dibahas bulan depan kalau Allah izinkan. Agama mereka didasarkan pada iktiraru bil aksar, mengikuti umume, mengikuti mayoritas, bukan mengikuti wahyu. Ini nasihat untuk kita. Kalau kita sudah rukuk sujud taat kepada Allah, harusnya tata cara hidup kita pun juga dibimbing oleh wahyu, mengikut contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti umume ake-ake. Sementara kadang ake-ake itu menjerat kehidupan kita. Ora ono ning enek akhirnya kita sendiri yang kena beban. Di tempat saya itu ada orang duwe omah dadi randi omah, Pak. Mung pengen mantu geden. Akhirnya mantu geden sementara nggak ada ini sertifikat. Akhirnya rumah harus dijual dan sekarang masih hidup orangnya dia ngontrak. Aneh niku. Nggih. Aneh, dan itu sangat aneh. Hanya kedereng pengen koyo umumnya, dan betul geden betul, Pak. Geden. Semua panitia pakai seragam niko, kerisan kabeh niko. Terus putri dumase nggih jumlahe akeh niko. Nggih. Kula pun ngraito, ya Allah, hingga terus piye dadi ini, ternyata betul ya. Ternyata yang terjadi ya yang tidak kita harapkan. Lah inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada budaya-budaya negatif, mengikuti nenek moyang yang salah. Boleh nenek moyang kita Nabi Ibrahim dengan ikuti silahkan. Tapi jangan menyematkan kepada Nabi Ibrahim sementara itu bukan dari Nabi Ibrahim. Apa itu? Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu buatan mereka sendiri. Memang betul itu nama orang-orang soleh, pengikut-pengikut Nabi, prinsip Nabi Ibrahim. Tapi mereka yang melakukan penyimpangan bukan orang-orang soleh, itu yang melakukan penyimpangan. Lalu mereka buat patung-patung yang dipasang di
sekitar Ka'bah, lalu mereka rukuk, sujud, sesaji, tawaf, kemudian mereka mengatakan, beginilah kami mendapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Dusta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para nabi dan rasul tidak mengajarkan seperti yang mereka lakukan. Ngaten kemawon Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.